Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan terkait batas efisiensi realistik untuk singlet vision sel surya silikon, yang dimana ini merupakan tugas dari fisika kuantum. Di sini kami beranggotakan sebanyak 5 orang, yaitu Selviana Andeni, Liska Manurung, Wahyu Pratama, saya sendiri, dan juga Arfan Alafis dan Anzar Cahya. Perkenalkan, nama saya Liska Manurung dengan NIM 119110014. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Pada gambar 1 diilustrasikan dengan gambar panel sel surya. Sel surya adalah perangkat yang mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Sel surya berpotensi menjadi sumber energi alternatif yang signifikan untuk masa depan. Sinar panas matahari menjadi sumber energi yang paling menjanjikan karena kuantitasnya yang besar dan juga berkelanjutan. Untuk saat ini, teknologi sel surya yang paling banyak digunakan adalah sel surya silikon, karena sel surya silikon dapat menyerap cahaya matahari dengan lebih efisien daripada material lainnya. Sel surya silikon juga menunjukkan peningkatan efisiensi dan biaya yang signifikan dengan pengembangan teknologi yang lebih canggih. Namun, dalam 20 tahun terakhir, efisiensi sel surya silikon hanya meningkat dari 24% menjadi 26,7%. Hal ini karena sulitnya untuk meningkatkan optimalisasi struktur sel dan kualitas material sel surya silikon. Untuk itu, dalam penelitian ini, rekomendasi Aguer atau pengisian kekosongan kulit bagian dalam suatu atom disertai dengan emisi atom yang sama itu dimasukkan ke dalam kesetimbangan termodinamika untuk efisiensi sel surya, sehingga menghasilkan efisiensi maksimum teoris dari sebesar 24,94% menjadi 91%. Untuk itu diperlukan pendekatan baru untuk meningkatkan efisiensi yang lebih lanjut, yaitu dengan meningkatkan potensi efisiensi single vision. Single vision diilustrasikan pada gambar 3. Single vision sendiri adalah proses konversi yang berpotensi meningkatkan efisiensi sel surya dengan memanfaatkan spektrum matahari secara lebih efektif. Foton yang berenergi tinggi diserap dalam suatu bahan visi singlet dan membentuk rongsangan spin singlet. Lapisan visi singlet akan ditempatkan di atas sel surya silikon, maka akan menyerap semua energi yang tinggi, lalu mengubah foton menjadi 2 rangsangan triplet dan akan mentransfer energi dan muatannya ke dalam sel silikon. Dalam penelitian ini untuk meningkatkan single vision dilakukan dengan mekanisme transfer yang berbeda, yaitu yang diilustrasikan pada gambar 3, yaitu untuk charge transfer yang berasumsi muatan menyesuaikan arus rekomendasi jika energi triplet eksiton lebih kecil dari celah pita silikon. Kedua, dextrose transfer, yaitu berasumsi kemungkinan adanya muatan energi jika triplet energi eksiton dengan entropi lebih besar dari celah pita silikon. Dan terakhir, Fred's transfer, yaitu berasumsikan efisiensi dari quantum dots ke akseptor silikon dengan jarak 1 nanometer. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Selviana Andeni dengan NIM 119110013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja daripada solar panel. Nah, prinsip kerja daripada solar panel itu merupakan penerapan daripada efek photovoltage, yang mana dengan berpindahnya elektron pada daerah silikon maka akan terjadi beda potensial. Nah, beda potensial tersebutlah yang akan menghasilkan arus listrik. Nah, untuk mengilustrasikan beda potensial tersebut dihasilkan untuk menghasilkan arus listrik, maka diilustrasikan pada gambar 4, yaitu gambar solar photovoltage, yang mana
Ketika cahaya matahari tersebut mengenai salah satu semikonduktor, maka salah satu semikonduktor tersebut terdapat elektron. Nah, elektron tersebut akan mengalami bergerak secara tidak beraturan. Nah, maka untuk membuat dia bergerak secara beraturan dibutuhkanlah pasangan daripada semikonduktor tersebut, yaitu semikonduktor tipe P, di mana ketika semikonduktor tipe N itu melepaskan elektron, maka semikonduktor P itu dapat menarik elektron sehingga dapat memenuhi lubang yang kosong. Nah, di situ ketika dua silikon tersebut bertemu, maka elektron dapat bergerak melintasi p-n junction sehingga menciptakan muatan positif di satu sisi dan muatan negatif di sisi yang lainnya. Selanjutnya, yaitu prinsip kerja yang digunakan adalah prinsip kerja singlet fission. Nah, singlet fission ini yang mana proses terjadi ketika salah satu keadaan tereksitasi diubah menjadi keadaan triplet. Nah, sehingga hal ini dianggap single fission tersebut dianggap dapat meningkatkan efisiensi daripada sel surya organik. Nah, yang dimaksud daripada sel surya organik yaitu sel surya ini memanfaatkan dua buah semikonduktor organik, yaitu tetrasen dan pentasen. Nah, penggunaan dua buah semikonduktor ini dianggap karena kedua buah semikonduktor ini memiliki koefisien absorpsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan semikonduktor yang lain. Untuk melihat ilustrasi penggunaan sel surya organik itu dapat ditunjukkan pada gambar 5. Nah, gambar 5 tersebut menggambarkan ilustrasi grafik hubungan antara irradiance dan energi, yang mana ketika menggunakan pentasen dengan ketebalan 300 nanometer, maka dia akan menyerap energi hanya sebesar 32%. Penyerapan ini bergantung kepada ketebalan daripada sel silikon tersebut. Nah, yang mana ketika sel tersebut sangat tipis, itu hanya mampu menyerap panjang gelombang yang pendek. Namun, ketika sel tersebut kedatangan dengan panjang gelombang yang lebih panjang daripada sebelumnya, itu akan menyebabkan hilangnya photocurrent akibat penyerapan yang terbatas yang disebabkan karena tipisnya daripada film tersebut. Untuk meningkatkan efisiensi daripada solar panel tersebut, yaitu yang telah dijelaskan tadi menggunakan dua buah semikonduktor organik, yaitu pentasen dan tetrasen. Nah, di sini diilustrasikan pada gambar 6 yang mana efisiensi tersebut akan terus meningkat sebanding dengan ketebalan daripada film tersebut. Nah, pada gambar tersebut terdapat garis putus-putus yang mana garis putus-putus tersebut mengilustrasikan batas daripada efisiensi daripada silikon, yaitu hanya penggunaan silikon yang sebelum ditambahkan dengan menggunakan dua buah semikonduktor tersebut. Dengan menambahkan pentasen dan tetrasen, sehingga efisiensi tersebut dapat terus meningkat melampaui daripada batas efisiensi penggunaan daripada silikon. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait metode yang dilakukan oleh penelitian berdasarkan jurnal ini. Yang pertama, mereka itu memodelkan atau mendiskusikan penyerapan bahan visi singlet, lalu menentukan skema transfer. Dalam hal ini mereka membandingkan 4 skema transfer. Yang pertama itu charge transfer, yang kedua skema Dexter transfer, lalu skema Fred transfer, dan juga skema penggandaan foton. Dalam hal ini juga dihitung efisiensi dari masing-masing skema, sehingga dari efisiensi masing-masing skema itu dapat dilakukan analisis skema mana yang dapat meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada gambar 8A, efisiensi sel surya dari sel surya silikon visi tunggal transfer muatan sebagai fungsi dari energi tunggal bahan visi tunggal itu digambarkan garis berwarna merah muda pada grafik. Energi singlet ini merupakan permulaan penyerapan ideal. Energi triplet adalah setengah dari energi singlet, ditambah istilah sebagai penguatan entropik. Entropik gain dapat meningkatkan efisiensi sel surya visi singlet seperti yang ditunjukkan oleh garis putus-putus pada grafik gambar 8A. Efisiensi sel surya silikon visi tunggal maksimum diharapkan pada energi eksiton tunggal 2,2 eV 2 kali celah pita silikon 1,12 eV. Energi singlet yang optimal bergantung pada skema transfer dan penguatan entropik yang diasumsikan. Model transfer muatan ini menunjukkan efisiensi sel surya maksimum 34,6% pada energi eksitasi singlet 1,8 eV pada 100 mili eV pada entropi gain.
Untuk menjelaskan perilaku ini menunjukkan 3 besaran paling penting untuk efisiensi sel surya silikon pembelahan tunggal. Yang pertama itu ada arus hubung singkat dari lapisan pembelahan tunggal atau JSF. Yang kedua itu ada sel silikon JSI dan sel surya. Dan yang terakhir itu tegangan sirkuit. Selanjutnya pada gambar 8B dengan sumber X energi singlet yang sama seperti pada gambar 8A. JSF ini terus meningkat dengan energi singlet yang lebih rendah berkat peningkatan jumlah foton yang diserap dapat menciptakan dua triplet. Pada saat yang sama, JSI itu menurun tetapi tidak secepat karena setiap foton yang diserap oleh sel silikon itu menghasilkan paling banyak satu pasangan lubang elektron. Penalti tegangan atau penurunan tegangan itu seperti yang terlihat pada penurunan VOC. Dengan penurunan energi singlet muncul sedikit di bawah 2 kali celah pita silikon karena adanya entropi gain. Awalnya peningkatan arus foton mengkompensasi penurunan tegangan sehingga efisiensi optimal, di mana sel surya ini mengalami penalti tegangan kecil. Penalti ini hanya mulai mengurangi efisiensi di bawah 1,85 elektron volt. Faktor pengisian juga berkurang dengan energi singlet, mirip dengan VOC. Pada gambar 9 menunjukkan ketebalan lapisan visi singlet maksimum sebagai fungsi mobilitas lubang efektif. Penulis ini mengasumsikan penurunan tegangan sebesar 0,36 elektron volt dan arus yang diekstraksi sebesar 40 mA per cm persegi. Penulis ini menunjukkan 3 bahan visi singlet yang khusus. Scanner yang dibuat itu dari tetrasen kristal tunggal dengan mobilitas 2,4 cm persegi per V per S akan memungkinkan ketebalan lapisan maksimum hingga 1500 nanometer. Yang akan menghasilkan efisiensi ideal sebesar 36%. Mobilitas dalam polysiana ini biasanya anisotropik, membutuhkan pertumbuhan bahan visi singlet yang selaras untuk kinerja optimal. Lalu untuk pentasen, mobilitas dalam 2 sumbu kristal yang berbeda memiliki nilai 0,45 cm persegi per V per S pada bidang AB dan mobilitas 10 kali lebih rendah pada arah bidang C. Pada bidang C mobilitas rendah karena itu adalah arah pertumbuhan pada silikon yang akan membatasi ketebalan lapisan visi singlet hingga 400 nanometer. Untuk memperkirakan mobilitas ruang yang diperlukan dan ketebalan maksimum yang dihasilkan untuk setiap lapisan visi singlet, penulis memodelkan sistem menggunakan hukum Montgomery dari arus terbatas muatan ruang. Model ini mengasumsikan bahwa kontak tidak menimbulkan penghalang tambahan, lubang yang tidak diangkut melalui perangkap, dan bahwa sel beroperasi di atas tegangan pengisian perangkap. Arus patch charge limit kemudian menjadi rumus sebagai berikut, yaitu JV sama dengan 9/8 epsilon kali mu dikali V kuadrat per L kuadrat, di mana epsilon ini permitivitas material visi tunggal dan mu adalah mobilitas lubang, dan L itu adalah ketebalan lapisan. Pada gambar 10 menunjukkan potensi efisiensi sel surya silikon visi tunggal untuk transfer muatan, transfer Dexter dan Fred dibandingkan dengan potensi efisiensi sel surya tandem silikon perovskite sebagai fungsi dari efisiensi sel silikon dasar. Visi singlet ini dapat menghasilkan keuntungan efisiensi absolut yang besar untuk sel surya silikon. Sementara sel surya silikon itu sekarang sangat sulit untuk ditingkatkan dengan peningkatan tingkat subpersen sebagai keberhasilan yang besar. Visi singlet berpotensi meningkatkan efisiensi sel surya silikon dari 26,7% menjadi 37,6%. Peningkatan efisiensi yang begitu besar dapat dicapai dengan transfer muatan dari keadaan triplet ke silikon ketika semua proses bekerja dengan baik.
Bahan visi singlet menyerap semua cahaya di atas celah pitanya. Efisiensi visi singlet adalah sebesar 95%, lalu transfer triplet adalah 95%. Keuntungan entropik selama visi singlet ini sebesar 300 mili elektron volt. Kesimpulan serta outlook yang dapat diberikan yaitu: pertama, ketika suatu foton mengenai bagian semikonduktor, bagian sel surya, dengan jumlah energi yang cukup, maka foton tersebut akan memisahkan elektron dari ikatannya, dan elektron tersebut akan bergerak melintasi p-n junction, sehingga akan terjadi beda potensial yang akan menghasilkan arus listrik. Berikutnya, transfer energi Dexter lebih sederhana untuk diimplementasikan. Namun, energi pada prosesnya membatasi potensi material visi singlet. Sedangkan untuk skema Fred juga cukup menjanjikan. Namun, langkah transfer tambahan harus efisien dan penyerapan parasit harus rendah. Berikutnya, penyerapan molekul organik tetraken dan pentaken dianggap kuat sebab memiliki koefisien absorpsi yang relatif lebih tinggi dibanding semikonduktor yang lain. Berikutnya, sel yang sangat tipis mampu menyerap panjang gelombang pendek. Namun, ketika datang panjang gelombang yang lebih panjang, akan menyebabkan hilangnya fotokaran, akibatnya penyerapannya menjadi terbatas. Dalam penelitian ini diperoleh tingkat efisiensi sebesar 37,6%. Peningkatan efisiensi yang begitu besar ini disebabkan karena transfer muatan dari keadaan tripat ke silikon ketika semua proses bekerja dengan baik, di mana ketika bahan visi singlet menyerap semua cahaya di atas celah pitanya. Diharapkan penelitian lebih lanjut terkait dengan desain molekul dan susunan kristal dari silikon untuk mengetahui perolehan entropik yang penting untuk mendapatkan tingkat efisiensi sel surya yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.